Sesuai dengan janji Pichel, kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara untuk install Hackintosh atau macOS di dalam mini PC yaitu Lenovo M720Q. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan sesuai dengan janji Pichel, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara untuk install Macintosh di mini PC yaitu Lenovo M720Q. Secara konsep, ini bisa kalian terapkan di PC-PC yang lain, namun secara spesifik untuk video kali ini didesain atau di fine-tune untuk bisa jalan di mini PC Lenovo M720Q. Buat kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa cek di link yang Pichel akan cantumkan di atas. Oke? Jadi sekedar informasi aja sebelum kita akan mulai, ada beberapa persyaratan yang harus kalian penuhi untuk bisa menginstall akan Macintosh di PC ataupun laptop kalian. Dan kalian pastikan dengar ini baik-baik agar jangan sampai stres ataupun frustasi, atau bahkan udah keburu kalian hapus data kalian, terus akhirnya kalian mentok nggak bisa nginstall apa-apa lagi. Yang pertama, kalian butuhkan USB flash drive minimal 16 GB. Karena installer yang akan kita pasang ini sebesar 9 GB, sehingga dipastikan 16 GB merupakan USB minimum yang harus kalian punyai. Kalau misalnya kalian punya hard disk portable, ini semua datanya bakal terhapus, jadi pastikan hard disk portable-nya itu cuma untuk data ini doang ya. Jadi kalau bisa sih paling aman adalah flash disk 16 GB beres. Dan yang kedua, pastikan bahwa PC ataupun laptop kalian support. Secara umum, Pichel banyak banget dapat pertanyaan, kalau device ini bisa nggak, kalau laptop ini bisa nggak, kalau ini segala macam. Ini untuk menjawab secara general ya. Kalau misalnya prosesor kalian adalah Intel, dan juga misalnya Intel Pentium ke atas, bukan Celeron, ini secara garis besar bisa diinstal. Jadi kalau misalnya kalian punya laptop ataupun PC yang Pentium, contohnya Pentium seri G yang sekian itu, yang beberapa tahun belakangan ini, itu sudah pasti bisa. Kalau punya Core i3, i5, i7, i9, itu sudah wajib bisa, jadi kalian nggak usah khawatir. Dan kemudian kalau misalnya laptop ataupun PC kalian merupakan prosesornya AMD, ini yang menjadi catatan bahwa biasanya AMD ini kan punya integrated GPU, seperti contohnya Radeon R7, atau enggak Radeon Vega 10, Vega 8 gitu ya. Ini integrated GPU-nya nggak disupport, tapi prosesornya disupport. Jadi kalau misalnya kalian install, biasanya akan bisa jalan, masuk sampai ke OS-nya, tapi nanti kalian akan ngerasain ada glitch, atau mungkin ada kayak lag-lag begitu. Itu biasanya karena GPU-nya nggak disupport. Jadi untuk graphic acceleration yang nggak jalan, sehingga banyak banget aplikasi nanti yang nggak bisa jalan kalau kalian tetap paksain. Untuk di desktop, enaknya kita bisa matiin secara BIOS untuk matiin integrated-nya. Jadi kalau misalnya kita colokin GPU tambahan, dia akan langsung otomatis prioritasin GPU tambahan. Tapi kalau di laptop, biasanya kasusnya nggak akan bisa, ataupun kecil banget peluangnya. Jadi untuk kalian yang punya laptop AMD, kecil banget peluang kalian untuk bisa install Hackintosh ini. Dan catatan yang ketiga adalah buat kalian yang punya dual VGA di laptopnya, contohnya Intel plus dengan NVIDIA, misalnya gitu yang paling sering ya. Ini nggak akan bisa dijalanin tanpa kalian harus ada pengaturan tambahan. Yang paling penting, kalian harus matiin GPU-nya. Kalau misalnya ada di setting di BIOS, bagus. Tapi kalau nggak ada setting di BIOS untuk matiin GPU NVIDIA-nya ini, otomatis kalian harus setting atau patch di SDT-nya. Beberapa di OS Olarilla ini biasanya mereka sudah embed di dalamnya untuk bisa matiin secara software, jadi kalian coba aja keberuntungan kalian. Dan kemudian buat kalian yang punya GPU-nya NVIDIA, sorry banget sampai detik ini masih belum disupport juga untuk di Mojave sampai Catalina. Jadi mau nggak mau kalian mentok cuma bisa di High Sierra aja. Tapi buat kalian yang punya GPU-nya itu adalah Intel Integrated, kalian bersyukur karena itu masih disupport hingga sekarang ya. Contohnya Intel HD 4400, Intel UHD 620, Intel UHD 630, ini masih disupport. Dan kemudian kalau yang paling beruntung adalah pengguna dari AMD. Tapi untuk AMD RX series atau enggak Vega series. Contohnya kayak RX 570, 560, 580. Ini semua disupport. Dan juga misalnya Vega 56, Vega 64, atau enggak Vega Frontier, itu semua bisa disupport. Jadi untuk yang AMD bersyukur karena kita masih bisa disupport hingga sampai ke Catalina. Sebenarnya masih banyak banget persyaratannya, tapi Pichel akan rangkumkan itu aja secara general karena pertanyaan-pertanyaan paling banyak di situ. Jadi pastikan kalian punya persyaratan tersebut agar nggak stres, nggak frustasi ya. Dan pastikan juga ketika menginstall ini kalian punya waktu yang luang agar bisa sabar, bisa tenang, bisa nggak panik gitu ya. Karena kalau misalnya udah terburu-buru, biasanya hasilnya nggak akan optimal.
Dan distro yang kali ini kita akan pakai itu menggunakan distro dari Olarilla, dan Pichel akan cantumkan semua linknya di bawah, dan kita akan sama-sama lihat karena Pichel juga udah rekam layar ini biar kalian bisa lihat lebih jelas. Oke, let's go. Jadi pertama kali ini setupnya itu berada di Windows, ya, di Windows seperti biasa. Nih semuanya masih berada di Windows, dan step pertama adalah kita download dulu akan Olarilla-nya. Jadi caranya kita masuk ke Chrome ataupun ke browser kalian lainnya. Kalian masuk ke olarilla.com. Atau misalnya kalian search Olarilla Catalina langsung gitu ya. Dan di sini nanti dia sudah ada Catalina 1015 Olarilla. Nanti kalian buka aja. Informasi aja bahwa Pichel nggak akan rekam bener-bener per detik-detik semuanya. Karena untuk beberapa essence, kayak contohnya waktu downloading, nggak mungkin Pichel biarin kalian menunggu. Kalian bisa lihat contohnya kalau untuk Catalina Olarilla itu seperti apa. Terus ada link-linknya. Kalau Catalina AMD Olarilla itu yang mana? Ini dia punya dua jenis file image. Ya, jadi pastikan kalau misalnya kalian speknya adalah AMD, prosesornya Ryzen, Threadripper, atau nggak Athlon series, itu kalian pakai download yang di bawah, yang Catalina AMD. Tapi kalau misalnya kalian yang Intel, kalian pakai Catalina Olarilla yang ada di atas. Oke, dan ini ada dua sebenarnya, ada linknya yang pakai link biasa, ada yang torrent. Kalau Pichel secara pribadi lebih nyaman pakai torrent karena lebih stabil, dan juga kalaupun mati di tengah-tengah masih bisa di-continue dibandingkan yang download biasa. Ini Pichel udah download, jadi Pichel nggak perlu download lagi. Oke, jadi kalau sudah ke-download, itu nanti dia akan di-download hasilnya segini nih, 7,84 GB. Karena Pichel ini prosesornya Intel, Pichel download yang Intel, tapi buat yang AMD, kalian nggak usah khawatir, step by step-nya hampir sama aja. Ini masuk di Olarilla Catalina 10.15.4.raw, ya ini 7,84. Kalian nggak boleh langsung begitu aja untuk kalian jalankan. Tapi kalian harus ekstrak dulu. Caranya adalah kalian pakai WinZip atau WinRAR gitu ya. Atau nggak kalian pakai 7-zip kalau yang mau gratisan. Kalian cuma tinggal ekstrak aja untuk menghasilkan file yang namanya .raw nih. Ini Pichel udah cantumin juga ada di sini .raw. Kalian juga bisa lihat di sini langsung udah ada nih 10.15.4. Yang size-nya jadi naik dari 7,84 GB menjadi 8,38 GB. Nah, setelah kalian udah ekstrak begini, yang perlu kalian lakukan adalah kalian download dulu aplikasi yang namanya Etcher ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya Pichel pakai Transmac, kali ini Pichel pakai yang namanya Etcher ya. Kalian download dulu aplikasi yang namanya Etcher, kalian masuk di Google, kalian search aja Etcher. Jadi ini tujuannya adalah untuk mentranslate atau mentransfer semua file-file yang tadi kita udah download itu kepada flash disk kita ya. Ini Pichel juga udah siapkan flash disknya. Ini dia Etcher, kita klik aja di sini. Nanti dia akan buka. Jadi untuk Etcher ini anaknya dia bukan cuma bisa di Windows doang, tapi dia bisa di Linux ataupun di macOS. Jadi kalau misalnya kalian sekarang base-nya lagi ada di Linux, kalian juga bisa. Ya, ini karena dia di tag kita langsung di Windows, dia langsung bilang ini download for Windows. Tapi kalian bisa pilih ada untuk Etcher for Linux, ada Etcher for macOS. Kalian tinggal pilih aja di sini. Ya, ini kita download. Nah, ini kita download. Terus kemudian dia akan download. Ini size-nya sekitar 132 MB. Oke. Dan kalian download dulu, dan kemudian nanti kalian akan install seperti biasa ya. Ini karena Pichel sudah ada install di sini, jadi Pichel asumsikan kalian bisa installnya, install biasa aja, normal, nggak usah aneh-aneh. Setelah kita sudah buka aplikasinya, dan sudah install segala macam, ini akan muncul aplikasi dari Etcher-nya itu sendiri. Jadi step pertama adalah kita select image, ya jadi ini file yang tadi kita udah download dan kita udah ekstrak, kita pilih yang sudah kita ekstraknya tadi, yaitu .raw. Ya, Pichel tahu gambarnya tuh mirip kayak gambar JPEG, tapi kalian jangan sekali-kali buka karena bisa ngehang langsung. Ini kalian buka, open di pakai Etcher. Oke, dia langsung di tag. Nah, kemudian select target nih. Ini select target, kita cuma tinggal cukup colokin aja flash disk yang kita punya ke USB device. Oke, itu langsung kebaca Toshiba USB device 15,5 GB. Setelah itu kita cuma tinggal langsung flash aja. Kalian cuma tinggal tunggu untuk nge-flash dari file Olarilla tadi yang sudah kita download ke flash disknya. Ini bersabar banget karena bisa lama banget, bisa kayak 15 menit sampai setengah jam tergantung dari kecepatan USB-nya. Jadi Pichel sarankan kalian pakai USB yang 3 biar transfer speed-nya lebih cepat. Oke, jadi setelah udah selesai itu dia ditransfer, ini maka akan ada notifikasi bahwa dia udah flash complete. Ya, jadi setelah udah transfer nanti akan ada tahap verifikasi, dan kemudian kalau udah selesai kita tinggal tutup aja. Dan yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana caranya kita mau akan transfer EVI. Ya, jadi EVI file ini adalah merupakan salah satu line of coding gitu ya, kayak coding dan juga data-data, di mana dia bertujuan untuk bisa kita akses akan Macintosh-nya. Itu jadi mirip kayak bootloader gitulah.
Ya, kalau misalnya bahasa orang biasanya apa? Clover bootloader. Caranya, kalau misalnya kita udah colokin akan flash disknya tadi dan flash disk udah jadi, biasanya dia nggak akan terbaca di komputer kita. Jadi sama sekali benar-benar nggak kelihatan sama sekali tuh di sini. Tapi kalau misalnya kalian masuk ke disk management, itu tuh bakal ada yang namanya flash disknya tuh kelihatan tuh 16 GB. Tapi dua-duanya ini merupakan partisi yang nggak dikenal, yang which is ini adalah partisi dari macOS. Terus Pichel, caranya gimana dong saya mau akses akan EV System Partition-nya? Caranya gampang. Ini kalian tinggal download sebuah aplikasi yang bernama Explorer++, gitu ya. Ini kalian pakai Explorer++, dan juga kalian butuh sebuah aplikasi yang namanya Mini Tool Partition Wizard. Ya. Link untuk kedua file ini Pichel akan cantumkan di bawah, jadi kalian pastikan langsung cek aja di bawah dari kolom description-nya. Ya, jadi kalau misalnya caranya adalah kita buat dulu akan file sistemnya. Jadi sebenarnya EV itu, dia tuh partisinya adalah partisi FAT32. Tapi kenapa dia nggak kebaca? Karena dia belum ada akan drive letters-nya. Dan kita nggak bisa ubah drive letter itu di disk management dari Windows, oleh karena Windows menganggap itu sebagai file yang sakral, jadi nggak bisa diubah-ubah. Sedangkan pakai ini bisa. Caranya kita klik kanan di partisi EV yang which is tadi dibuat 200 MB oleh aplikasi dari Etcher-nya sendiri. Terus kemudian kita tinggal ganti change letter. Ini ada change letter. Kita pilih jadi E, misalnya gitu, dan kita apply. Oke. Nanti setelah kita udah apply, maka ketika kalian masuk kepada My Computer lagi, ya, ketika misalnya masuk di PC, itu ada nih, EV-nya udah muncul, ya kan? Jadi udah muncul di sini. Terus kan dibilang you don't currently have permission to access this folder, ya kan? Ketika kalian pencet continue, tetap aja nggak bisa. Nah, di sini baru kita pakai Explorer++ tadi. Caranya, tadi Pichel udah kumpulin di satu folder, ini Explorer++, link downloadnya ada di bawah, nanti kalian coba cek aja. Dan ini langsung bisa nih ada EV, di sini kalian buka, kalian klik 2 kali, itu kan dia kan nggak bisa tuh, continue gitu kan, masih kosong. Nah, caranya adalah kalian buka Explorer++-nya ini menggunakan Run as Administrator. Ya. Jadi pastikan Explorer++-nya jalan dengan administrator. Oke, setelah itu kalian pasti langsung bisa masuk kepada folder E nih. Tuh, kalian bisa langsung akses. Kemudian yang kalian harus lakukan adalah kalian download dulu file zip yang Pichel sudah attach. Ya, jadi ini adalah EV filenya, Pichel coba rancang sebaik mungkin untuk bisa cocok di ThinkCentre M720Q ini. Bisa jadi ini nggak akan cocok buat laptop-laptop ataupun device kalian ya. Jadi Pichel ingetin sekali lagi bahwa ini belum tentu bisa cocok. Jadi kalau misalnya kalian lakukan hal ini ke PC-PC ataupun laptop lain selain daripada yang Pichel sampaikan sekarang, ini akan beresiko kalian nggak bisa booting ya. Kalau misalnya kalian pakai PC ataupun laptop lain selain dari M720Q ini, kalian skip aja proses ini karena kalian nggak perlu copy. Ya, ini karena Pichel coba pakai as it is dari bootloader yang dibawain dari Olarilla-nya itu nggak akan bisa mau login. Ya, jadi selalu kayak kernel panic terus. Makanya Pichel coba rancang config playlist-nya untuk bisa login. Jadi nanti ketika kalian sudah download M720Q EV PMG, kalian buka ya kan, nanti ada foldernya namanya boot sama EV. Oke? Ini kalian cuma tinggal cukup copy folder EV-nya aja sebenarnya. Kalau bootnya ini takutnya kalau misalnya nggak cocokan, kalian download aja yang EV-nya. Ya, jadi folder EV-nya kalian copy gitu ya. Terus kalian bisa paste di sini. Tuh, nanti dia akan copy semua prosesnya. Tungguin aja. Buat kalian mau ngotak-atik dari EV yang Pichel udah kasih sih nggak masalah ya. Buat kalian yang mungkin sudah lama berkecimpung di dunia perhackintosan, bisa aja kalian coba maksimalin yang ada di config playlist yang Pichel udah santumin. Ya, jadi ini semua tergantung dengan skill kalian. Tapi kalau misalnya kalian masih basic, lebih baik jangan ya, daripada malahan ngaco kemana-mana. Oke, setelah udah ke copy EV-nya, udah semua ke copy di situ. Terus setelah itu adalah kita cuma tinggal tutup aja. Kita tutup dulu semuanya. Terus kemudian ini kita hapus lagi letternya, biar hilang lagi si EV-nya. Kita apply. Yes. Terus kemudian dia sudah update. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal restart aja PC-nya ya. Jadi, kalian tinggal restart dari Windows-nya. Bisa jadi ada peluang Windows-nya nggak bisa. Bisa jadi ada Windows-nya bisa. Kalau misalnya kalian save bootloader-nya, pasti bisa Windows-nya balik lagi. Tapi kalau misalnya nggak, ya udah, pasrahin aja dulu. Tapi kalau mau aman, kalian pastikan nonton dulu akan video Pichel sebelumnya.
Oke, setelah udah restart, kita masuk kepada memori flash disk tadi yang Pical udah cantumin, yaitu Toshiba Transmemory ya. Karena Pical ini semua BIOS-nya pakai UEFI, maka Pical akan fokusin semua pakai UEFI. Jadi termasuk juga dengan boot, walaupun ada legacy sama UEFI, Pical pilih yang UEFI. Ini dia lagi booting, dia lagi cari di flash disk-nya. Oke, ini Clover-nya udah sukses, bisa login. Nah, dari sini, kalian cuma tinggal pilih yang ini nih, macOS install from install macOS Catalina. Ya, jadi kalau ada yang sebelum-sebelumnya, karena memang ini udah ada macOS-nya, kita nggak apa-apa, kita akan timpa aja, biar sama-sama belajar. Dan ini kalian lihat bahwa masih ada Microsoft FE Boot, karena memang Pical juga udah terapin dual boot di mini PC ini. Jadi bisa mau boot Windows, ataupun mau boot macOS juga bisa. Jadi fleksibel. Oke. Kita masuk ke macOS install, pastikan space kalian cukup, pastikan semuanya cukup, dan harusnya nggak ada masalah kalau misalnya kalian sesama pakai M720Q. Selalu pastikan kalian pakai boot flag-nya adalah boot flag yang -V atau verbose, biar kalian bisa tahu kalau misalnya ada gambar tulisan-tulisan kayak begini nih, kalau misalnya stuck dia di mana, kita bisa tahu buat nanganinnya seperti apa. Oke, dia masih loading terus. Harap bersabar ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, contohnya tulisannya nggak bergerak, kalian sabar aja dulu. Kadang-kadang dia sebenarnya masih loading tuh kan, dia masih jalan. Jadi sabar aja. Selama nggak dia bilang ada kernel panic atau segala macem, harusnya nggak masalah. Oke, ini kita berhasil untuk masuk, ya kan? Ini lagi loading nih. Sabar aja, sabar. Yang penting intinya sabar dan perhatiin. Oke, kita masuk di language. Ini sekarang kita udah bisa milih bahasa dan buat beberapa laptop biasanya permasalahannya kadang-kadang suka di sini udah nggak bisa geser-geser mouse atau apa segala macam. Kalian pakai mouse atau keyboard eksternal ya, karena kalau nggak pasti akan sulit banget. Oke, ini masuk ke Disk Utility. Nah, di Disk Utility ini kalian caranya adalah ini karena Pical sudah ada Mac dulu sebelumnya, jadi Pical buka Show All Device. Yang which is ini kalian bisa lihat bahwa ini ada Intel SSD 512GB, satu partisi Windows, satu lagi partisinya macOS. Karena kita mau coba sekalian bisa dual boot, ya Windows-nya tetap dijaga karena ini Windows-nya ori, jadi Pical nggak mau kehilangan Windows-nya. Jadi ini kontainernya Pical hapus dulu. Jadi caranya kalian erase-nya jangan yang di bawah ya, tapi kalian erase satu-satu kontainernya semua. Karena ciri khas dari APFS itu adalah, atau Apple File System itu, mereka buat kontainer di dalam partisi. Ya, kalau misalnya yang lain kan Windows, ya udah semua filenya di dalam sini. Tapi kalau APFS, itu dia punya sistem kontainer. Jadi ada kontainer-kontainernya. Kita erase dari kontainernya, dan kita kasih nama, contohnya Mac Pical, biar beda dari yang sebelumnya ya. Oke, kita erase. Dia nanti akan deleting volume, ini biasanya akan lumayan lah. Tergantung kalau misalnya kalian pakai hard disk biasanya agak lama, kalau pakai SSD begini atau NVMe biasanya nggak terlalu lama lah, paling semenit 2 menit. Oke, dia udah deleting container, dia baru akan replace dengan kontainer yang baru. Oke, jadi ini erase prosesnya udah selesai, kita tinggal done-in aja. Ya, ini kalian bisa lihat ada Mac Pical, ya masih kosong, karena Pical udah hapus macOS-nya demi kita belajar sama-sama, oke? Kemudian selanjutnya kita pilih install macOS, dan setelah itu kita cuma tinggal pencet continue aja, agree, terus kemudian agree. Ya, ini langsung munculnya ada Mac Pical tadi yang Pical udah buat. Oke, kita tinggal next-in aja. Oke, ini kita tinggal tunggu aja untuk dia bisa loading ya. Pical akan fast forward aja biar kalian bisa langsung dapat cepet di dekat ujungnya aja. Oke, kalau misalnya kalian bisa lihat bahwa menjelang 3 menit terakhir itu tuh ada tulisan an error occurred while preparing the installation. Try running this application again ya. Jadi kalau misalnya muncul kayak begini, kalian nggak usah panik. Kalau misalnya dalam kasus Pical, biasanya kalau udah mau deket-deket ujung begini, mostly sih harusnya nggak ada masalah lah, masih bisa kita okein ya. Jadi ini misalnya kalau kita okein tadi, dia akan kembali langsung ke sini kan. Kalian nggak usah khawatir, kalian tinggal tutup aja. Terus kalian tinggal pilih restart. Dan biasanya pada waktu kita pilih restart, itu mostly data-data esensial dari macOS-nya itu udah ke-copy ya. Mungkin ini bukan cara yang terbaik atau gimana, tapi ini selalu berhasil untuk kasus Pical, jadi kalian nggak perlu panik. Jadi pada waktu boot gini, kita akan pilih lagi bootnya kepada flash disk. Oke, ini dia udah masuk kepada Clover. Ya, pada waktu begini, kalian bisa lihat bahwa dia sudah ada nih sebenarnya. Boot macOS install from Mac Pical ya. Tadi awalnya kalau masih ada macOS complete kan dia ada 2 nih. Catalina-nya di tengah. Ini bawa boot macOS install from Mac Pical. Ini kalian tinggal enter aja. Ya, tunggu lagi dia akan proses pakai coding-coding verbose seperti biasa. Sabar aja dulu. Di kasus Pical hampir 90%-an pasti bakal lanjut terus, instalasi nggak ada yang masalah. Baik di PC ini ataupun di beberapa PC yang lain gitu. Jadi kalian pastikan kalau misalnya
sudah error, tapi di dekat ujung-ujung, kalian coba aja restart. Terus kemudian kalian coba lihat apakah memang sudah ada partisi baru yang muncul, dan kalian coba jalanin. Biasanya sih berhasil sih. Itu ujung-ujung tuh biasanya kalau urusannya untuk bootloader segala macam, dia baru urusin. Padahal sebenarnya kita udah punya bootloader yang kita udah setup lebih awal. Oke, ini biasa sebentar lagi udah mau masuk biasanya. Oke, ya dia sudah mau masuk. Oke, kalian bisa lihat kan bahwa instalasinya berjalan lagi seperti biasa. Tuh, 12 menit lagi, jadi kita tinggal tungguin aja. Jadi kalian nggak perlu khawatir, sama seperti yang bisa bilang, kalau misalnya udah di ujung-ujung, tiba-tiba ada error, cobain aja lagi. Paksa terus. Kalian dengar bunyinya udah langsung kenceng banget kipasnya, karena dia kerja keras kayaknya. Oke, ini dia udah tinggal 1 menit lagi, ya, di dalam proses instalasinya. Harusnya dari proses instalasi ini, dia selesai, harusnya udah bisa langsung kita masuk kepada macOS-nya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian bisa lihat nih, bahwa di ujung-ujungnya ini tuh dia ada lagi error yang muncul, bahwa dibilang macOS could not be installed on your computer. The Blast tool was unable to set the current boot disk. Quit the installer to restart your computer and try again. Di sini kalian juga nggak perlu lagi khawatir, kalian cuma tinggal cukup tekan restart aja. Dia nanti akan restart seperti biasa. Jangan bilang, select your system you want to use to startup. Oke, ketika udah muncul akan choose startup disk ini, kalian cuma tinggal pilih restart dari gede aja, yang paling utama di atas. Nanti dia akan restart seperti biasa, kayak gini, ya, dengan tampilan coding-coding, terus kemudian komputer kita akan mati lagi. Kalian jangan cabut dulu flash disknya, pastikan flash disknya tetap tercolok, karena kita masih butuh akan bootloadernya. Ya, jadi kita pilih dulu akan bootnya. Ini harusnya udah otomatis, karena Pichel udah atur bootnya itu selalu di flash disk. Ya, ini langsung udah masuk Clover. Nah, dari sini kalian bisa lihat bahwa dia udah ada 2 partisi tambahan ini, mirip yang kayak tadi, yaitu macOS install from Mac Pichel data, sama yang satu lagi macOS from Mac Pichel. Kalian nggak usah pilih lagi yang macOS install dari yang ini, karena ini tuh sebenarnya tadi yang bakal error tadi tuh, yang could not blast data segala macam. Tapi kalian langsung masuk aja kepada boot macOS from Mac Pichel tadi ya. Ini karena namanya tadi buat Pichel kayak gitu. Ini kita enter aja, maka dia sudah bisa dipastikan dia akan langsung masuk kepada macOS-nya. Kita akan sama-sama lihat ya. Seperti biasa, dia di saat beberapa titik dia kayak suka agak lambat, kalian pastiin aja tunggu selama bukan kernel panic. Ya, kalau misalnya kernel panic itu biasanya nanti langsung ada bilang panic atau apa segala macem, itu baru benar-benar ini. Tapi kalau misalnya kayak gini, misalnya failed atau apa, biarin aja dulu selama masih berjalan, harusnya nggak ada masalah. Oke, dia masih terus jalan. Oke, ini dia, kita udah masuk nih, harusnya kita akan masuk kepada proses registrasi di awal nih. Pemilihan bahasa dan juga segala macam. Oke ya, ini udah langsung masuk kepada sini, welcome. Terus kemudian kita pilih Indonesia, kita pilih continue, terus kemudian kita continue aja. Nah, how do you connect? Ini disarankan kita jangan pakai connect-connectin ke internet dulu. Jadi kita tinggal continue aja dulu. Nggak usah diwaro, biarin aja. Terus don't transfer any information. Terms and condition kita juga agree. Nama kita buat Pichel. Oke, nanti dia akan creating account. Bersabar aja. Oke, setelah udah, nanti akan masuk Express Setup seperti ini. Kalian tinggal next. Terus kemudian Analytics ini juga next juga. Nggak usah di-share. Screen time juga kalau kalian mau bisa. Siri, ya terserah juga, bisa aja. Jangan share recording. Terus kemudian udah setelah itu, kalian tinggal pilih mau yang light, mau yang cerah, atau yang auto, atau yang gelap, atau yang terserah kalian. Kalau Pichel pilih yang light biasanya, biar lebih cantik mentereng gitu. Oke, ini udah setting up your Mac. Harusnya ini udah merupakan tahap terakhir nih. Kita akan bisa langsung masuk kepada home screen dari macOS kita, ya kan? Tuh. Nah, step berikutnya adalah kita akan copy bootloader dari flash disk tadi kepada hard disk kita. Jadi biar kita nggak perlu lagi bergantung kepada flash disknya. Caranya, ya, kita tinggal masuk kepada install macOS Catalina. Jadi install macOS Catalina ini merupakan flash disk tadi yang kita masih colokin. Di sini tuh ada folder yang namanya files. Kalau Pichel sangat menyarankan kalian copy selalu ini kepada home screen dari Mac, karena di dalam folder files ini tuh berisi banyak banget aplikasi-aplikasi penting yang kalian butuhkan untuk mengkonfigur akan Hackintosh kalian. Ya, jadi ketika udah copy, tahap pertama adalah kalau Pichel biasanya selalu jalanin Clover Configurator. Ya, dari Clover Configurator ini, kalian masuk kepada Mount EV,
Ya, dari mount EVE itu, terus kemudian kalian pilih bahwa EVE on install macOS Catalina ini merupakan flash disk ya. Tadi kalian bisa lihat bahwa device-nya adalah Toshiba Transmemory Media. Jadi kalian mount ini, karena kita mau copy dari situ. Terus kemudian kita juga buka EVE partition yang ada di tempat kita tadi install Hackintosh. Ya, kita mount juga. Nah, caranya adalah kita buka yang folder EVE, yang which is ini adalah originalnya. Kita buka juga partition tempat di mana hard disknya ini ke-install akan Hackintosh-nya. Ya. Setelah itu kita cuma tinggal cukup aja copy folder EVE ini ke folder EVE yang ada di hard disk atau SSD tempat kita install. Jadi cara kita cuma tinggal drag and drop. Ya, nanti kita disuruh bilang ini ada mau replace apa segala macam, replace aja, copyin aja semuanya. Oke. Nah, setelah udah ini sudah bisa dipastikan bahwa kalau misalnya kalian kopinya benar, ini kita nggak perlu lagi butuh flash disknya. Jadi Pichel akan cabut flash disknya. Ya, ini kita eject all aja, maka nanti partisi EVE-nya akan ketutup. Kita akan restart. Oke, ini Pichel cabut ya flash disknya. Karena kita sudah tidak membutuhkan lagi karena EVE partitionnya harusnya sudah tercopy semuanya ke dalam hard disk ataupun SSD kita. Harusnya dia akan langsung nge-trigger akan Clover bootloader yang ada gitu ya. Kita nggak perlu colokin flash disk, dia sudah langsung ada. Nah, ini kan masih ada nih yang tadi macOS install. Ini bisa kita hapus, tapi nanti aja gampang. Nah, kalian bisa langsung geser ke kanan. Ini ada pilihan macOS from Mac Pichel tadi ya. Jadi kita tinggal pencet enter aja. Ini semua sudah berjalan secara independen tanpa membutuhkan lagi flash disk. Jadi semuanya udah bisa langsung diakses dari hard disk kita. Dan biasanya untuk proses loadingnya juga harusnya nggak lebih lama ya, atau nggak lebih cepat, sama-sama aja. Jadi nggak perlu khawatir soal itu. Ya, kalian bisa lihat semuanya berjalan seperti biasa. Dia bisa login, muncul akan logo Apple-nya, dan voila, udah bisa masuk ya. Jadi ini kalian tinggal bisa masukin passwordnya tadi yang sudah kita set di awal, dan harusnya kita bisa masuk ke dalam ininya. Nah, ini kalau your computer was restarted because of a problem, ini sebenarnya caranya gampang banget. Kalian bisa untuk hapus yang namanya NVRAM, atau jadi kalian clear NVRAM-nya, itu ada pada waktu ketika kita lagi di Clover bootloader ya. Jadi caranya ketika lagi masuk bootloader kayak tadi, jadi kalau ada error yang kayak tadi, ya bahwa your computer has unexpected segala macam, itu caranya kita bisa clear NVRAM-nya, itu opsinya ada di bagian Clover-nya. Oke, ketika masuk Clover begini, ini biasanya nanti kalian pencet F1 atau Help, dia akan ada nih pilihannya tuh, F1, F2, segala macam. Nah, ini F11 itu ada yang namanya Reset NVRAM. Nah, jadi kalian cuma tinggal balik aja, Return, F11, maka dia nanti NVRAM-nya akan ke-clear, ya, kalian pastikan entah pencet berapa kali, terserah. Kalian tinggal pencet enter aja. Kayak NVRAM itu jadi kayak mungkin temporary-nya, di mana mungkin dia kalau sempat berbeda dengan konfigurasi yang lain, dia bisa akan error, dia akan muncul error message kayak tadi, tapi sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sih, cuma ya kalau buat kita kaum awam ya cuma sekedar buat mengganggu di awal aja, tapi sebenarnya nggak ada impact apa-apa. Oke, ini udah masuk seperti biasa. Harapannya harusnya message dari errornya tadi udah nggak ada, karena kita udah clear NVRAM-nya. Oke, ya. Udah sama sekali nggak ada lagi pesan error message, karena kita sudah clear akan NVRAM-nya. Jadi, paling itu aja sih sekedar tutorial singkat untuk menginstall Hackintosh, distro dari Olarilla, di mini PC Pichel, yaitu Lenovo M720Q. Pichel juga akan cantumkan link untuk video ini, Pichel juga akan cantumkan link untuk sebuah kebutuhan dari aplikasi-aplikasi yang ada di sini buat kalian, biar kalian bisa dapat preferensi apa aja aplikasi yang dibutuhkan ya. Dan juga Pichel akan jawab beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan soal Hackintosh. Yang pertama, apakah spesifikasi saya bisa? Mostly harusnya bisa. Kalau misalnya kalian prosesornya Intel yang masih Pentium ataupun i3 ke atas, harusnya bisa. Kalau Celeron, dia banyak kemungkinan tidak bisa jalan, jadi kalian nggak bisa kalau untuk Celeron. Kemudian kalau untuk AMD itu kebanyakan sekarang udah mulai banyak yang support. Namun kalau misalnya kalian AMD itu biasanya punya integrated sama GPU bawaannya, contohnya kayak Radeon R7, Radeon R9, Radeon Vega 8, Vega 10, itu nggak disupport sama Hackintosh. Jadi kalau misalnya kalian nggak disupport sama Hackintosh, maka ciri-cirinya adalah ini biasanya nggak transparan nih bagian bawahnya. Terus kalau misalnya kalau kalian turn magnification on,
kalau kalian nggak support VGA-nya, itu pasti bakal nge-lag parah nih. Masuk ke Launchpad begini nggak smooth begini. Pasti bakal nge-lag parah. Itu dia salah satu penyakit dari mempergunakan prosesor AMD, karena dia punya integrated GPU-nya yang sama sekali nggak disupport sama Hackintosh. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, apakah bisa dual boot? Jelas bisa, kalian nonton video yang Pichel untuk dual boot. Dan juga kalau misalnya pertanyaan paling sering, kalau misalnya muncul kernel panic atau misalnya cuma stuck di logo Apple-nya, itu kalian pastikan hidupin mode verbose pada waktu di Clover tadi, biar ketahuan stuck-nya di mana ya. Dan juga pastikan kalian persyaratan-persyaratan yang tadinya sudah dipenuhin. Sebenarnya banyak banget sih. Membahas Hackintosh ini sebenarnya nggak cukup cuma menggunakan 1-2 video. Karena dia dalam banget dan spesifikasi-spesifikasi yang beraneka ragam ini bisa membuat konfigurasinya juga beraneka ragam dan outputnya juga beraneka ragam. Jadi pastikan kalian juga rajin untuk Google juga. Karena di forum-forum tuh biasanya sudah banyak banget permasalahan-permasalahan yang kita sering sampaikan. Tapi sebisa mungkin Pichel juga akan bantu kita untuk bisa mendapatkan Hackintosh di PC kita. Sekali lagi, ini hanya untuk pembelajaran aja ya. Jadi paling itu aja video dari Pichel kali ini. Buat kalian yang suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like. Dan juga buat kalian yang nggak suka akan video ini, kalian bisa langsung dislike. Dan kalian bisa juga pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pichel untuk bisa mendapatkan video-video terbaru dari Pichel. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!